Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita kawan-kawan. Ya, kali ini saya berada di makam Sultan pertama Kesultanan Bima, yaitu Sultan Abdul Qahir. Beliau lahir pada tahun 1601 Masehi dan meninggal pada tahun 1640 pada umur yang ke-39 tahun. Dan beliau dimakamkan di komplek pemakaman Dana Taraha atau Doro Raja atau gunung makam para raja-raja. Perkembangan masuknya Islam di Bima itu tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan awal mula kesultanan berdiri, karena menyebarnya atau penyebaran Islam merupakan andil besar dari peran sultan pertama, yaitu Sultan Abdul Qahir. Jadi sebelum Sultan Abdul Qahir memeluk Islam, beliau bernama Lakai, dan dia merupakan saat itu masih menjadi putra mahkota atau dalam bahasa Bima disebut Jenateke. Pada saat itu ada pamannya yang sangat serakah, yang sangat ambisius, ingin mengambil posisi raja sehingga menghalalkan segala cara, yaitu yang bernama Salisi. Jadi Salisi adalah saudara dari ayah Lakai. Dia mencoba untuk menyingkirkan raja beserta pula para keluarga dan juga para putra mahkota. Salisi berhasil membunuh sang raja, dan Salisi juga telah berhasil membunuh saudara dari Lakai, yaitu Mambora di Danawera, sehingga tersisa satu orang putra mahkota, yaitu Lakai. Lakai lari sampai ke Sape bersama ditemani oleh keempat pengawal setianya dan atau ajudannya. Sampai di Sape bertemu dengan para mubalik dari kerajaan Goa, sehingga pada singkat cerita pada saat itu Lakai mengikrarkan diri masuk Islam dan akhirnya mengganti namanya menjadi Abdul Qahir. Ketika mengetahui Lakai atau Abdul Qahir ini membangun hubungan atau komunikasi dengan mubalik dari Goa dari Sulawesi Selatan, Salisi sangat marah karena dia sangat membenci Islam. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa Lakai atau Abdul Qahir akan dibantu oleh Kesultanan Goa. Jadi singkat cerita pada saat itu akhirnya Lakai bersama pengawal-pengawal setianya pergi atau menyeberang ke kerajaan Gotalo yang berada di Sulawesi Selatan. Dan Salisi dengan niat buruknya atau dengan cara liciknya, dia bekerja sama dengan Belanda dan akhirnya dia berhasil merebut singgasana kerajaan dan menjadi Raja Bima. Saat itu Qahir muda masih ditempa di kerajaan Goa melalui beberapa kali ekspedisi penaklukan
tidak bisa juga ditaklukkan kerajaan Bima, karena saat itu kerajaan Bima sangat kuat. Akhirnya pada ekspedisi yang terakhir dibantu oleh kerajaan Gotalo untuk menyerang kerajaan Bima yang saat itu dikuasai oleh Salisi yang jahat, yang bekerja sama dengan Belanda. Akhirnya berhasil dan Salisi dapat dikalahkan. Dan akhirnya singgasana kerajaan diambil lagi oleh Lakahi atau Abdul Qahir, memang yang seharusnya memang menjadi miliknya. Karena saat itu Lakahi muda telah memeluk Islam, akhirnya kerajaan digantikanlah. Akhirnya lahirlah Kesultanan Bima. Jadi masuknya Islam tidak bisa kita lepaskan keterkaitannya dengan awal mula tumbuhnya lahirnya Kesultanan Bima. Ketika Sultan Abdul Qahir telah mengambil kembali kekuasaannya, dan saat dia kembali dari kerajaan Gotalo, Sultan Alauddin mengirimkan 2 orang ulama untuk menemani Sultan Abdul Qahir yang bernama Datuk Dibandang dan juga Datuk Ditiro. Datuk Dibandang dan Datuk Ditiro inilah yang membantu Sultan Abdul Qahir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Bima. Apakah Islam baru masuk ketika masa kesultanan? Jawabannya tidak. Sebelum masa kesultanan sebenarnya Islam sudah masuk ke tanah Bima. Diyakini dibawa oleh Sunan Prapen, yang merupakan utusan atau mubalik dari kerajaan Demak. Namun pada saat itu pengaruhnya tidak cukup kuat. Tapi pengaruhnya lebih besar terasa penyebarannya ketika pada masa Kesultanan Abdul Qahir, Sultan pertama Bima. Karena saat itu dilakukan islamisasi besar-besaran oleh beliau yang dibantu oleh 2 orang gurunya, yaitu Datuk Dibandang dan Datuk Ditiro. Itulah cerita singkatnya mengenai Sultan pertama Bima, yaitu Sultan Abdul Qahir, orang yang sangat mencintai agama dan orang yang sangat memuliakan ulama. Mudah-mudahan kita anak cucunya bisa meneruskan jejak beliau, estafet perjuangan beliau dalam mengharumkan ajaran Islam dan menegakkan agama Islam. Jadi mungkin itu apabila ada kekeliruan dalam
penyampaian saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila kawan-kawan menyukai, jangan lupa di like agar saya semakin semangat terus mengupload video-video baru tentang sejarah-sejarah kerajaan, terutama sejarah kerajaan Bima. Jangan lupa di-share juga, dibagikan. Jangan lupa juga pencet tombol subscribe-nya. Alangkah lebih baiknya kita mencintai sejarah. Kalau tidak bisa mencintai, minimal kita menghargai sejarah. Karena apa? Ya karena itulah. Mungkin itu pesan-pesan moralnya dari saya. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu pada episode tentang sejarah berikutnya, dan saya Bima, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.